107,4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat. MHz RRI Perempat Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya Dunsana Pandanga. Dan malam ini kita bertemu kembali di Minang Kreatif. Nah, baru aja nih kita dengarkan lagunya ya dari Hayati Kalasa, Kasih Hilang di Rantau Orang. Dan kali ini kita kedatangan nih penyanyinya langsung ya Dunsana Pandanga di Minang Kreatif edisi hari ini, hari Rabu tanggal 28 Februari 2024. Dan nanti untuk Dunsana Pandanga yang ingin bergabung atau yang mau nanya-nanya nih sama Kak Dede ya, panggilan biasanya nih, bisa di telepon 8124114 atau di WhatsApp 0811660924. Dan di studio kita sudah bersama dengan narasumber Dunsana Pandanga. Langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Dede. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana Kak Dedek kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. juga Kak Dede. Nah, ini kenapa sih Kak bisa panggilannya Kak Dede, apa anak bungsu nih? Enggak jadi. Oh, enggak jadi. Awalnya anak bungsu tapi enggak jadi. Iya, ya, enggak jadi. Oke. Awalnya berapa tahun tuh Kak jadi anak bungsu? Cuman 1,5 tahun lah, lebih kurang 2 tahun lah, 2 tahun kurang. Oke, 2 tahun kurang. Oke, tapi karena udah kebiasaan Manggil Dede, ya. jadi susah dirubah Oke, gitu. berarti kalau Dede ini panggilan rumah atau nama panggung sih Kak? Panggilan rumah. Oh, panggilan rumah. Iya. Oke, kalau untuk nama aslinya siapa nih Kak? Hidayatul Hayati Maksum. Hidayatul Hayati Maksum. Iya. Oke, tapi kalau nama panggung Hayati Hayati Kalasa, Kalasa, iya. Oke, nah untuk Hayati Kalasa ini dapat dari mana sih Kak ide namanya? Kalasa itu singkatan dari salah satu daerah di Solo Selatan, Pekan Salasa. Nah, kebetulan ayah dedek kan kampungnya di Moralabu, Pekan Salasa. Jadi di sanalah ngambil nama Kalasa gitu. Oke, berarti nama daerah kampung Iya, ya. iya di Solo Oke, Selatan. Hayati Kalasa. Ini siapa sih Kak yang ngasih ide nama Hayati Kalasa? Ada abang di studio namanya Om Peri. Om Peri itu yang ngasih gitu. Oke, berarti ya. Dan alhamdulillah sekarang nama ini cukup dikenal sama masyarakat. Alhamdulillah, iya. Dan lagu-lagu Kak Hayati Kalasa juga sering kami putarin di RRI Perempat Ah, Padang. makasih Dila. Iya, Kak. Nah, untuk Kak Dede awal mula suka nyanyi itu gimana sih Kak ceritanya? Kalau suka nyanyi itu dari kecil ya, dari SD udah suka nyanyi. Nah, cuman tersalurkan di rekaman ini mulai dari tahun 2015 waktu Oke, itu. 2015. Iya. Saat itu sekolah. Kuliah. Oh, kuliah. Semester Oke. 3 kalau nggak salah. Semester 3. Iya, di Oke, situ. berarti awal mulanya itu di semester 3 kuliah untuk mulai menyalurkan Iya. gitu. Oke. Itu siapa sih Kak yang memotivasi Kak Dede ini untuk ayo coba salurin nih, ayo coba jadi penyanyi Minang gitu. Siapa sih Kak? Yang pertama tuh kalau untuk support nyanyi tuh ayah, ibu gitu kan. Nah, cuman untuk mengembangkan bakat itu ada 2 orang nih Dil. Yang pertama Om Pedi itu, yang kedua ada namanya Papa kakak ayah, Papa Kasiman namanya gitu. Papa Kasiman. Nah, beliau berdua yang dorong buat masuk ke studio rekaman gitu. Kebetulan Om Pedi ini juga punya studio dia gitu. Beliau punya studio. Wah, keren banget. Nah, untuk yang nyiptain lagunya siapa nih Kak Dede? Oh, Apanya banyak Om Pedi kalau juga? Enggak. enggak. Kalau untuk album pertama itu ada Papa Kasiman pada buat lirik 1. Habis itu akhir-akhir ini banyak dinyanyikan dari karyanya Bang Rozak Tanjung. Oke. Iya. Kalau untuk Kak Dede sendiri bisa bikin lagu nggak nih? Ada rencana Dil. Oh, Udah ada ada bikin rencana. liriknya Dil, cuman masih merancang gitu. Masih merancang Iya. ya. Oke, itu lagu terbaru apa sih dari Kak Dede? Terakhir kemarin masih Biarlah Berganti Bayang yang apa? Biarlah Berganti Bayang. Iya. Oke. Sekarang apa dulu? Fokus buat kuliah dulu gitu. Iya, karena sekarang lagi di bangku S2 ya Kak Iya, Dede. iya, Oke. Di. Berarti kesibukannya selain nyanyi juga kuliah nih. Iya, kuliah. Oke. Gimana sih cara Kak Dede untuk manajemen waktu? Karena kan kita tahu ya kalau kuliah sibuk, dan gimana sih caranya kayak
membagi waktu antara kuliah dan nyanyi juga Iya, gitu, menyalurkan hobi. Gimana sih tipsnya dari Kak Dede? Oh, kalau sekarang kan kuliah itu cuman 2 hari ya, Jumat sama Sabtu. Nah, kalau untuk rekaman tuh biasanya ngambilnya jadwalnya malam habis isya gitu kan. Nah, nanti kalau udah selesai rekaman langsung ke itu syutingnya hari Minggu gitu, dia langsung sat set aja gitu Gitu. dia. Satset ya Iya. Kak. Oke, tapi capek nggak sih Kak? Lumayan, Lumayan tapi ya. dinikmatin aja. Dinikmatin aja, dijalanin aja ya Kak. Iya. Oke, nah untuk Kak Dedek sendiri ada keturunan penyanyi nggak nih? Misalnya kayak keluarga, ayah dulu suka nyanyi juga. Kebetulan ayah dulu masuk anggota seni waktu beliau di bangku sekolah. Oh gitu, Iya, oke. Berarti dari udah ada sana. darah seninya ya. Ada, iya. Oke, berarti ayah Kak Dedek jago nyanyi juga? Lumayan. Lumayan. Tapi beliau tuh lebih jagonya ke ngaji sama dakwah. Nah, keren, Masya Allah. Kalau ibu Kak Dedek? Kalau ibu bisa nyanyi juga, cuman belum bisa tersalurkan di luar, masih di sekitaran rumah aja. Masih kami-kami aja yang dengar gitu. Gitu. Oke, kayaknya ada telepon ya dia yang Oh iya penasaran. iya, Kita oke terima oke. dulu ya. Oke Kak Dedek. Dila. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam Kak Dila, ini yang di Pulau Bali. Oke, silakan pertanyaannya ya, Fitro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Gege. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelumnya aku izin nanya. Tapi kalau bisa aku gak ingin bisa juga curhat lah. Ya, aku kan salah satu sekolah dulu di SMK Negeri Tanjung Padang. Aku kayak juga loh jadi kayak pemain musik atau musisi, tapi di sisi lain karena aku penyandang disabilitas netra Kak. Jadi banyak saja orang tuh yang tidak peduli, istilahnya itu membuli kalau orang disabilitas netra itu tidak menjadi musisi, dan akhirnya aku menyerah. Aku ingin minta istilahnya itu nasihat dari kakak bagaimana cara menghadapi orang yang istilahnya itu memberikan kritikan yang tidak baik walaupun kita itu memiliki kekurangan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, aku membuka IG-nya Kak dari Instagram Lompat Padang. Pas dibuka itu tidak bisa untuk mengikuti Kak Gege. Tapi aku lihat channel YouTube-nya itu, aku melihat itu kayak ada di channel YouTube membuat semacam lagu Islami. Kalau bertahu siapa yang memberi dari siapa yang membuat kakak itu termotivasi menjadi membuat lagu-lagu religi. Adakah sesosok kayak Diana almarhum Ustaz Jeffrey Abukhari yang sama kita kawin itu? Apakah beliau itu menurut kakak itu memberikan inspirasi ke atau bagaimana? Itu yang kedua. Yang terakhir adalah apakah ada kakak ingin membuat kayak lagu yang bertemakan kebangsaan atau yang bertemakan tentang Indonesia, kayak sekarang ada kayak lagu Tanah Air, terus ada lagu bendera. Apakah kakak ada berkeinginan menciptakan lagu itu? Itu saja tiga pertanyaan aja Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kayaknya kurang jelas ya Kak Dede. Iya, Tapi iya. Dila bantu ulang lagi ya Kak Dede. Jadi pertanyaan dari Fitro di Bali. Yang pertama dia itu bersekolah dulu di SMKN 7. Jadi SMKN 7 Padang ini, ya. Iya, SMK 7 Padang ini sekolah kayak
di bidang seni gitu. Jadi dia tuh sebenarnya minat untuk menjadi musik atau musisi gitu, tapi banyak yang nggak peduli atau yang meremehkan gitu. Nah dia minta gimana sih Motivasi ya, iya Del, ya. motivasi atau nasihat dari Kak Dede gitu, karena dia penyandang disabilitas gitu, jadi sering diremehkan. Nah kalau dari Kak Dede gimana nih nasihatnya? Oke, Fitrah, untuk yang Fitrah ya namanya ya, Iya. Fitrah ya. Untuk pertanyaan yang pertama, itu tuh kan intinya jangan menyerah dan jangan dengarkan apa yang dikatakan sama orang gitu. Bukan Fitrah sendiri, si Dede juga pernah berada di posisi Fitrah kayak gitu, yang diremehkan sama orang, bahkan kemampuan Dede tuh dianggap nggak bisa untuk setara sama penyanyi-penyanyi yang udah terkenal gitu kan, sampai diremehkan katanya nggak akan bisa kamu seperti dia kayak gitu kan. Jadi intinya tuh jangan dengarkan kata orang gitu. Untuk Fitur tetap semangat. Kekurangan kita itu tidak menutup kemungkinan untuk kita tuh lebih berkarya gitu. Jadi intinya nggak usah dengarkan kata orang, tetap jadi diri sendiri dan semangat Fitrah. Untuk pertanyaan kedua tadi apa dia? Oke, sebenarnya harus dicariin cambuk ya. Iya, Oke. buktikan ke orang yang meremehkan tuh kalau kita tuh bisa gitu. Oke, keren banget. Nah, untuk pertanyaan kedua ya, Kak. Iya. Jadi Fitro ini stalker nih Instagram Kakak. Katanya Kakak juga ada rilis lagu Islami. Oh iya, Oh iya, ada. Oke, nah itu siapa sih yang nyiptain Kak? Kata gitu. Kalau religi untuk akhir-akhir ini masih karyanya Bang Rozak Tanjung gitu kan. Nah untuk motivasi di lingkungan keluarga Dedek sendiri itu emang religius Dila sebenarnya gitu. Nah jadi waktu kecil itu Dedek tuh emang lebih ke nyanyi religi, ke kasidah, nasyid gitu kan. Sampai waktu di Man dulu Dedek memang ikut anggota nasyid gitu. Nah cuman kalau untuk lagu Minang ini baru taunya itu waktu kelas 1 SMA malahan gitu kan. Nah iya, jadi untuk yang memotivasi itu pastinya ayah gitu kan, ayah sama ibu. Nah untuk para pendahulu-pendahulu yang di bidang religi mungkin ya seperti Ustadz Jeffrey Al-Bukhari itu salah satu inspirator buat Dedek gitu. Nah kalau Fitrah nanya tadi ada nggak keinginan untuk buat karya di bidang religi gitu, ini lagi insya Allah ada gitu kan, udah dirancang udah, tapi tinggal memberanikan diri gitu loh Dil untuk merilisnya gitu. Iya. Siap. Dan tadi pertanyaan ketiga juga ada nih Kak Dede. Apa? Kak Dede ada rencana bikin lagu bertemakan kebangsaan nggak? Misalnya Kebangsaan. kayak lagu Tanah Airku gitu. Iya. Pokoknya yang tentang cinta tanah air. Iya, cinta negara ya Dila ya. Cinta Indonesia negara. Insya Allah nanti kita coba gitu. Insya Allah ya Kak. Iya, insya Allah nanti kita coba gitu. Keren banget sih, semuanya dicobain ya. Iya, harus Dil. Oke, tapi kalau untuk Kak Dede sendiri hobi main alat musik juga nggak nih? Hobi. Hobi. Iya. Oke, Hobi apa aja tuh, Kak? main keyboard walaupun nggak bisa gitu kan. Habis itu sama gitar. Sama gitar. Iya. Oke, berarti multi talent ya Kak, selain bisa nyanyi juga bisa main alat musik. Iya, belajar Masya Dil. Allah. Itu siapa yang ngajarin ke ayah juga nggak nih? Kalau untuk gitar waktu itu bisa dibilang otodidak sih Dil waktu waktu di Man 2 kan teman-teman tuh banyak yang bisa main gitar tuh. Nah, Dedek liatin lah gitu kan. Nyampe kebetulan di rumah ada gitar, nyampe rumah dicobain lihat YouTube. Tapi ada juga sih yang abang-abang di Man 2 yang bantu gitu. Oke, keren banget. Semuanya dicoba ya. Harus Kak Dede Dil. ya? Oke, nah kurang lebih berarti Kak Dede dari semester 3 sampai sekarang S2 cukup lama ya Kak untuk cukup di lama. bidang seni ini. Nah gimana sih Kak cerita suka dan duka yang udah Kak Dede alami kayak menjadi penyanyi Minang gitu? Kalau untuk dukanya karena hobi jadi minim. Minim ya? Minim yang Oke. Dedek tuh emang lebih di bidang nyanyi dan seni sih lebih enjoynya gitu Dil. Kalau untuk dukanya paling kayak capek gitu kan, harus bagi waktu ngajar, habis itu kuliah lagi, bagi waktu rekaman lagi gitu, syuting lagi, itu aja sih. Atau mungkin dukanya pernah diremehin kali Oh tadi pernah, ya? itu pernah tuh Dil. Sampai sekarang tuh nggak bakal lupa sama kata-kata beliau gitu. Oh gitu. Oke, tapi alhamdulillah bisa buktiin ya. Kak Iya, Dede. iya Dil. Karena udah banyak rilis lagu juga nih. iya. Oke. Nah kalau untuk sukanya apa nih Kak Dede? Banyak. Banyak Iya. banget. Oke. Nanti kita spill ya Kak, kita Oke, terima oke. telepon lagi nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang macam kaki juga nih Kak Bila. Dan Kak Gege. Iya, macam kaki juga gabung. Oke. Ya, jadi ini Kak Gege ya. Kalau sesama dulu awalnya tertarik ya, misalnya kalau ada nggak membuat kayak mengcover lagu-lagu almarhum Ustaz Jeffrey Abu Khori, itu yang pertama. Yang kedua, aku membuka IG kakakku tidak bisa dibuka Kak. Pas mau mengikuti itu tombol meminta untuk mengikuti itu susah sekali dibuka IG-nya. Ya kan kalau itu saya kan mau membuka kan mau susah untuk memfollow-nya. Itu kan tadi aku kan lihat kan buka dari postingan yang ada di top 4 ya, waktu dicek IG kakak pas mau di follow tidak bisa itu. Bagaimana itu Kak cara membukanya itu? Aku lihat di sini kayak semacam apa itu, jadi agak membingungkan juga itu apa. Maaf saya akan tidak bisa melihat kayak gitu. Jadi agak susah itu mengoperasikan aplikasi yang di Instagram kayak gini. Kadang bingung apa yang gitu. Jadi masih bingung mau bagaimana. Jadi terus yang terakhir masalah ini Kak, kita kan melihat ya kayak musik apa tuh PJ kayak apa tuh UJ, terus tempat sekarang ada bisa Sabian. Kalau seandainya nanti nih ada pertandingan lomba-lomba kasidah atau lagu suami, apakah ada rencana untuk menjadi dewan juri? Atau kalau di MPK kan dewan hakim, dan pernah juga nggak dulu ikut musyabakoh tilawatul Quran? Kalau pernah juara bapak nanti pas aku pulang ke Padang, aku mau belajar kali sama Kak Gege. Karena kan kalau kita sama kau kan tujuh kan ada 7 lagu dalam ada Bayaki, Soba, Hijaz, Nahawan, Ros, Sika, Jaka. Terus yang juga ada yang masih bingung kalau kakak pernah bawakan lagu-lagu yang berirama Al-Quran. Aku yang sekarang masih mau bingungkan tuh apa perbedaan lagu Ros dengan lagu Jaka, itu yang masih bingung sebab bunyi nadanya itu hampir mirip. Itu saja Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak ada Fitrona. Paham nggak nih Kak sama pertanyaannya? Insya Allah. Tapi bantu-bantu nanti ingetin ya, Oke, Dila ya. siap, Kak. Oke, untuk yang pertama tadi beliau nanya ada mengcover lagu Ustaz Jeffrey Abu Khori apa belum. Kalau untuk mengcover itu belum pernah gitu. Cuman kalau untuk membawakan di misalnya acara-acara tuh udah pasti ya. Karena lagu-lagu beliau kan Masya Allah emang bagus-bagus karyanya gitu. Itu yang pertama ya Dila. Yang kedua tadi apa? Oh masalah IG ya. Instagram, iya. Instagram. Tolong deh diterima nanti Fitrah ya. Ya kebetulan itu akunnya dikunci gitu kan. Makanya nggak bisa. Jadi harus meminta dulu nanti di konfirmasi Fitrah gitu. Insya Allah nanti habis ini ya Fitrah ya. Aman lah ya. Iya aman lah itu. Iya. Nanti bisa lagi dilihat ya Dila ya. Iya. Terus yang ketiga ya tadi ya. Yang ketiga masalah pernah ikut musabakoh Iya, atau apa tadi nggak masalah benar. iya. Pernah Kalau untuk ikut musabakoh tilawatil Quran tuh pernah gitu waktu SD. Terakhir ikut musabakoh tilawatil Quran di bidang tilawah itu Dedek di tingkat SMP. Setelah itu lebih fokusnya ke tartil
dan tahfiz gitu. Nah, kalau misalnya Fitrah mau belajar boleh, kita sama-sama belajar. Cuman kalau Fitrah pengen menanyakan apa perbedaan irama jiharkah dan sobah, kebetulan Dedek belum begitu mengenal nama-nama irama, tapi kalau misalnya dilakukan itu tahu gitu kan. Cuma namanya itu emang nggak juga bisa membedakan mana bayati itu yang kayak apa, hiji harkah kayak gimana, nahawan kayak gimana gitu kan. Tapi kalau untuk melakukannya bisa gitu. Cuma nama-namanya belum kenal gitu. Begitu Fitra. Ya, jadi gitu Gitu, ya Dila. Fitroyan. Nah, tapi kalau untuk Kak Dede, hobi lain selain nyanyi apa nih Kak? Nyanyi. Selain nyanyi, misalnya masak. Ngaji tuh habis itu apa juga suka sih baca sikit-sikit. Suka baca juga Iya. sedikit-sedikit. Oke, Nusana Padang ingin bergabung bisa ya di telepon 8122414 atau di WhatsApp 0811 660924. Jadi kita baca dulu ya Kak Dede yang Oke. dari WhatsApp. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nela dari Simpang 4 Pasaman Barat. Untuk dialog malam ini saya ingin bertanya Kak ke narasumber yang malam ini hadir di studio. Bisa diceritain nggak ke awal mulanya gimana sih bisa jadi penyanyi Minang dan momen apa yang membuat Kakak yakin buat menggeluti dunia permusikan di ranah Minang? Terima kasih Kak, mungkin itu saja untuk pertanyaannya gitu. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Telepon Dil. Iya, oke, Udah kita diangkat terima dah. telepon dulu Oke, ya, boleh. Kak Dede. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kak Kak Dila. Oke, Ini Kak Gege ya. Pernah nggak? Misalnya kalau mendengar siapa pun yang koi yang sudah internasional kayak Syekh Kiai Haji Muhammad Zainal Asikin, pernah dengar boyo nggak? Kalau boyo itu kalau membaca Al-Quran itu kadang, maaf ya Kak Gege, itu suaranya itu ada itu yang buat kita itu membranding. Dulu aku pernah ikut MTQ juga. Waktu aku di SMP ya, juara dua kali, juara satu sekali, tapi sayang di tingkat provinsi kalah kan. Tapi nanti kalau seandainya kita sama-sama belajar ya, aku kayak juga dengan siapa tuh yang selama itu Kori Salman Ambilas, aku Kori Darwin Hasibuan, terus Kori yang sudah lama Muhammad Zainal Asikin. Maaf ya, betul ya Kak ya. Iya. Nah itu kan, gue itu kalau baca cowok mungkin kalau bahkan di lagu kayak kayak lama ya Sayyidi ya Rasulullah, kan kalau dia buatkan lagu kayak itu kadang sampai gemetar. Itu apakah adakah kefikiran seperti Koi Muhammad Zainal Asikin, terus dapat tuh Darwin Hasibuan atau Koi siapa tuh yang dari Jawa itu ada nggak kefikiran? Padahal mereka itu suaranya itu sudah tidak asing lagi kan, jangan di telinga kita, di telinga aku, di telinga atau di telinga Kak Dila mungkin sudah setelah itu suaranya itu sudah menggema setiap waktu sholat itu sering diputarkan kayak beliau. Apakah ada nggak kita pikiran kita coba aja ke Bapak Kiai Haji Muhammad Zainal Asikin atau koi-koi yang lainnya, apakah ada? Aku hari ini coba fokus ke Bapak Kiai Haji Muhammad Zainal Asikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bisa Dila itu kan Dil?
Oh iya, Dila kurang jelas Kurang juga nih. jelas ya. Maaf nih Fitro, kurang jelas juga. Pokoknya kita sekarang intinya lebih ke penyanyi Minang aja Iya, kali ya bahasanya. iya. Oke. Nah, untuk Kak Dede boleh nggak nih kita nanti coba juga nih spill, kayak kan biasanya kita dengar rekaman nih, mau juga nih Kak Dede nyanyi di live ini ya. Iya, Nggak apa-apa ya, insya Kak Allah Dede? boleh. Oke, tapi sebelum itu kita Pertanyaan ke tadi dia, pertanyaan. Siapa Oke. tadi tuh? Oke, ada Nela. Tapi sebelum itu kita terima telepon lagi ya, Kak Dede. Oke, masuk Halo, aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halo Nema. Iya. Iya, apa nih pertanyaannya Uni? Bila. Iya Uni. Dedek tuh lagu Minang apa sih lagunya tuh, coba putarkan dong. Iya, tadi udah dilaputarin satu Kak lagu kasih. Tahu, nak dengar tadi baru buka radio. Oh iya, oke nanti kita Iya, nyanyi live aja sayang. nih. Nyanyi live aja dengerin Kak Dede ya. Uni Ema. Ya, penasaran kayak apa sih? Lagunya. Oke. Ya, apa judulnya? Lagu Kak Dede ada Kasih Hilang di Rantau Orang tadi yang udah dilaputarin ya Kak. Udah banyak Kak lagunya, ada Dilulua Pai, Dibuang Sayang, ada Cinto Pantangan, ada Biarlah Baganti Sayang, ada Adai Pelare Cinto, ada Nasi Pasan sama Pitaruh Kasih. Nah Uni Eman udah ngai lagu apa beko Uni Dede yang nyanyian? Yang apa tadi lagunya yang nomor 2? Ada Dilulua Pai, Dibuang Sayang, ada Cinto Pantangan, ada Biarlah Baganti Sayang, ada Biarlah berganti sayang aja. Biarlah Oke. Baganti Sayang. Oke. Iya. Saya ya Uni Emma. Iya, penasaran gimana sih suaranya begitu. Masya Allah. Oke, Kalau siap Uni Emma. Kalau boleh nanti Emma juga ikut Dedek menyanyi. Boleh. Itu aja ya, Dela. Fikro banyak banget ya pertanyaannya ya. Iya Uni Emma. Aduh. Jadi penelpon setia kayaknya malam ini ya. Setia dan penasaran Iya, kasih ya Dedek. Iya Nema. Waalaikumsalam Dila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, antusias ya Fitro ya ke Kak Dede. Nah ini untuk pertanyaannya kita ulang ya Kak. Oh, oke, Assalamualaikum Dila. Kak, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nela dari Simpang 4 Pasaman Barat. Untuk dialog malam ini saya ingin bertanya Kak ke narasumber yang hadir malam ini di studio. Bisa diceritain nggak Kak awal mulanya gimana bisa jadi penyanyi Minang dan momen apa yang buat Kakak yakin untuk menggeluti dunia permusikan di ranah Minang? Nah, gimana nih Kak Dede? Oke, pertanyaan menarik. Asik. Menarik ya Nela ya di pertama. Oke, sebelumnya salam kenal ya Nela dari Padang gitu. Nah, awal mula bisa jadi penyanyi Minang itu sebenarnya sih iseng-iseng ya Dil ya. Waktu itu main-main ke studio. Kebetulan kan studio Om Ferry ini baru dibuka gitu kan. Oke. Nah, jadi kan karena Dedek tuh dulu basicnya tuh ke nasyid gitu. Nah jadi ayah pengen mencoba Dedek untuk menyalurkan sebenarnya untuk koleksi pribadi aja Dil gitu. Nah kata ayah, ada nggak lagu nasyid yang Dedek bisa gitu, yang Dedek emang makanan Dedek di sana kata ya kan, dan siapin satu lagu Minang, kita coba rekaman tempat Om gitu kata ya kan. Oh boleh ya gitu. Nah singkat cerita sampai di studio, kebetulan Papa Kasiman bikin lagu buat anak beliau gitu kan. Yang tentang nikah gitu. Kebetulan abang ini belum nikah Dil gitu ceritanya. Jadi Papa nih bikin lagu lah gitu kan, dibikin musiknya, terus denger asik ya kayak dangdut Minang gitu kan. Nah disuruhlah sama Papa dan Om Ferry ini masuk ke dapurnya kan, ke dapur rekaman gitu kan. Coba Dedek bawain lagu ini. Dedek nggak bisa, Dedek bilang kayak gitu. Coba aja katanya kan. Yaudah Dedek coba ya Pak. Tuh pas Dedek bawakan, nggak tahu besoknya Om Ferry bilang kayak gini, coba deh hafal 5 lagu ini katanya gitu, lagu dendang waktu itu ya Dil ya, lagu dendang Minang. Dedek nggak kenal sama lagunya Om, coba aja dulu kata Om gitu. Nah Dedek coba, besoknya balik ke studio, habis itu direkam,
udah selesai langsung Om tuh bilang kayak gini, ya udah kita bikin album aja yuk katanya gitu. Oke. Coba-coba Dil awalnya gitu. Nah bikin album pertama alhamdulillah gitu kan, digemari banyak orang, habis itu lanjut lagi Oke, sampai berarti sekarang gitu. iseng-iseng tapi berhadiah. Iya iseng-iseng berhadiah gitu. Oke, karena itu makanya Kak Dede yakin nih untuk Iya, mencoba di dunia. mencoba. Oke, Masya Allah, keren banget. Oke, tapi kayaknya nih Emo udah penasaran nih Kak Iya Dede. iya. Boleh dicoba tadi lagunya Biarlah Baganti Baganti bayang. Oh, bayang. Iya. Oke, Biarlah Baganti Bayang. Silakan Kak Dede. Kita coba ya Dil. Boleh, silakan Kak Dede. Kayaknya lupa deh lagunya. Oke, ingat. Ingat Iya, ya, ingat. Lai dicoba batanam padi nan tumbuh ilalang juo. Antah de lupa baca min diri nan ditubah barulang seso. Jiko dietong paluah kalua basahnya kain balampi sesodi ayam mana teh kan talu lupa itiak batarimo kasih kini rami tarasulangang antah pabilo badan kasanang nasib kami bagantuang ke urang putuilah tali urang memandang asa di loro tali taraju tido paham be sila yang tabang jiko jo nasib siapunan tahu biarlah denai baganti bayang. Wah, Oke. Masya Allah, keren banget suaranya. Masya Allah. Kak Dede pernah makan gorengan nggak sih? Oh sering Del. sering. Tapi bisa pulang gitu ya Kak suaranya, kayak nggak pernah makan gorengan. Kalau untuk minum es, Suka. oh suka juga. Iya. Oke. Tapi itu nggak ada ngaruhnya ya Kak untuk suara. Sebenarnya ngaruh sih, cuman ngaruh. emang suka gimana lagi Dil Iya, gitu. tapi tetap bagus banget sih Kak. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Nah kalau untuk lagu Biarlah Baganti Bayang ini itu apa sih Kak maknanya? Ini cerita makna lagu nih Adil ya. Iya. Itu maknanya ya, yang Dedek pahami aja ya. Iya boleh. Itu kayak gimana ya? Tentang makna lagu Biarlah Baganti Bayang itu tuh kayaknya, Lanjut aja dulu oke. Kak. Apa namanya tuh? Ada kata-kata apa seso di ayam mana teh kan talua lupa itek berterima kasih. Kalau Dek pahami itu maksudnya apa ya Del ya? Kayak kacang lupa kulit. Iya itu dia. Oke. Itu dia Del. Itu dia Itu ya, Kak. intinya sebenarnya gitu. Oke, kita coba terima telepon Oke, aja ya, Kak. boleh Del. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, Kak Dila, yang tadi juga di Bali. Iya, silakan Fitro, karena ini kita keterbatasan waktu ya. Karena ada 20.50. Ini mau nanya lagi atau mau ngapain nih, Fitro? Iya, mau nanya apakah Oke, singkat ada aja ya. rencana mau angkat sekolah kayak ya itu aja. Apa? Apakah ada rencana mau ngajar di sekolah-sekolah? Oke.
Itu aja Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, Kak Dede ada mau ngajar di sekolah nggak nih? Kebetulan sekarang lagi ngajar di salah lagi satu ngajar. SDIT swasta di Kota Padang. Oke, Iya. Masya Allah. Jadi guru juga ya. Iya, Kak Dede. Dila. Oke, guru apa sih Kak Dede? Al-Quran Dila. Oh, guru Al-Quran. Di bidang Al-Quran. Masya Allah, keren banget. Jadi untuk SDIT gurunya artis Minang ya. Ya. Alhamdulillah. Oke, tapi masa sejauh ini Kak Dede kalau misalkan mau konser, mau manggung gitu, itu tetap makan gorengan apa gimana nih Kak? Tetap Dil. Oh tetap ya. Kalau ada gitu. Kalau ada. Kalau ada dimakan, kalau enggak ya enggak gitu. Kirain karena tanggal segini mau nyanyi kayak nggak makan gorengan dulu. Enggak ada ngaruhnya ke sana loh. Nggak ada ya. Terobos aja ya Kak. Yang penting terobos Dil. Yang penting terobos aja. Oke. Kalau untuk planning ke depannya apa nih dari Kak Dede? Saya kalau mau bikin album lagi Kak atau mengeluarin single religi karena mau masuk bulan Ramadan atau gimana nih? Insya Allah pengen ngeluarin single religi. Oke. Untuk di bulan Ramadan ini? Iya, di bulan Ramadan ini. Insya Allah Dil kalau ada waktu. Amin ya robbal alamin. Boleh nanti kalau untuk udah rilis lagunya boleh di spill ya Kak ya. Dikabarin nih. Oke Ya, siap. boleh promo juga ke sini. Oke siap Dila. Oke, itu yang untuk nyiptain lagu religinya Kak Dede sendiri nggak? Iya. Oke, itu lagu tadi yang Iya yang rencananya- dirancang tadi yang Dila. dirancang. Doain ya Dil ya, Amin. lancar-lancar aja gitu. Amin ya robbal alamin. Tapi itu udah nampak gambaran nggak sih Kak lagunya itu berisikan makna apa gitu? Yang pastinya tentang Ramadan. Oh, tentang keberkahan Ramadan ya. Keberkahan Ramadan. Iya. Oke, itu untuk ciptain lagunya Kak Dedek sendiri atau ada dibantu sama tim-tim lain? Oh, pihak Dedek lain? sendiri Dila. Oke. Iya. Ini kayaknya lagu pertama yang Kak Dedek buat sendiri ya. Iya. Oke, Masya Allah. Tapi mungkin nih Kak masih ada nih dari Dun Sanak Padanga yang penasaran ya Kak Dede masih mau nanya tapi karena keterbatasan waktu Iya, gitu. Dila. Boleh di spill sosial medianya Kak Dede apa nih? Nama Instagram Eh, ataupun Instagram Dedek Hayati. TikTok? Dedek Hayati. Kalau untuk TikTok ada Hayati Kalasa, dan untuk channel YouTube bisa di subscribe Islami Musik Digital. Itu aja deh kayaknya Dil. Oke, Iya, Islami musik digital. digital ya. Oke, kalau untuk YouTube Hayati Kalasa Ada juga. ada, cuman kalau sekarang fokusnya ke religi itu dulu Dil. Oke, atau kalau mau subscribe dua-duanya boleh Boleh ya, Kak? banget. Oke. Gak berasa ya Kak, kurang lebih udah 45 menit. Oh iya ya kita Dil ya. ngobrol-ngobrol. Iya, Masya Allah. Nggak ditambah lagi nih waktunya. Oh boleh Kak, minggu depan. Oke, kita ke closing statement nih Kak. Apa sih pesan-kesan dari Kak Dede gitu untuk generasi muda Minang ke depannya? Pesanan kesannya tetap semangat dan jangan menyerah. Tetap semangat dan jangan Iya, menyerah ya Kak. Oke, kalau mau mencoba hal baru boleh banget gitu Iya, ya. lanjutin aja, terobos aja Terobos gitu. aja, jangan dengerin kata orang Nggak ya usah, Kak. iya. Oke, untuk orang yang ngeremehin mungkin bisa jadi jadi Iya, cambuk ya Kak Dede. iya Dila. Oke, sip. Terima kasih ya Kak Dede. Sama-sama, atas waktunya. Dila. Oke, semoga sukses untuk single religinya ya. Amin, amin. Amin ya robbal alamin, dan sukses terus dan semoga semakin dikenal di kalangan masyarakat luas. Amin, amin. Iya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Kak Dede. Sama-sama Dila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nusana Padanga tadi kita sudah bersama ya, narasumber kita ada Hayati Kalasa, merupakan seorang penyanyi Minang. Dan untuk Nusana Padanga terima kasih yang sudah setia di RRI Pro 4 Padang, dan tayangan ini juga bisa disaksikan ulang di kanal YouTube RRI Pro 4 Padang. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.